Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah Bunda, Sobat Muwardi. Bertemu kembali dalam acara Muwardi Asah Asuh Asih. Anak sehat, anak hebat, anak sehat Indonesia hebat. Acara ini dikemas untuk menginformasikan mengenai tumbuh kembang kesehatan anak yang akan diselenggarakan setiap 2 minggu di hari Kamis pada minggu kedua dan keempat. Pada kesempatan kali ini saya sudah hadir bersama, saya perkenalkan, saya Dr. Lupna, spesialis anak di Rumah Sakit Dr. Muwardi, dan pada pagi hari ini bersama saya sudah hadir narasumber kami Dr. Bagus Artiko, spesialis anak konsultan Magister Kesehatan. Beliau adalah konsultan jantung anak di Rumah Sakit Dr. Muwardi yang sudah kembali bersama kita di Solo setelah menyelesaikan studinya di Jakarta. Selamat pagi Dok, bagaimana kabarnya? Baik. Tetap sehat, tetap semangat ya Dok? Tetap sehat, tetap semangat. Yeah. Bagi ayah bunda yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan mengisi kolom komentar di kanal YouTube, Instagram, Facebook RSUD Dr. Muwardi. Sebelum beralih ke pertanyaan dan komentar, kita bahas sedikit ya Dok mengenai ekokardiografi. Itu sebenarnya pemeriksaan apa ya Dok, dan bagaimana kepentingan esensinya pada bayi dan anak? Oke, untuk pada prinsipnya sih ekokardiografi ini alat yang berdasarkan suara atau suara ultrasound seperti yang biasa mungkin ibu-ibu sudah sering, bapak ibu sudah sering melakukan itu USG bayi, jadi seperti ultrasound untuk bayi. Prinsipnya sama, cuman di bidang kami kita fokus untuk terutama di keahlian saya yaitu fokus untuk melihat jantung. Keunggulan dari alat ultrasound ini paling utama itu tidak ada komplikasi atau tidak ada efek samping sama sekali, karena hanya seperti kita dilewati suara, kemudian suara itu dipantulkan dan diterima lagi sama alat untuk USG-nya itu. Ya. Untuk pemeriksaan ekokardiografi sendiri Dok, kalau untuk bayi dan anak apakah memerlukan persiapan khusus misalnya, ataukah kalau pada kasus khusus, misalkan pada anak yang sangat rewel, apakah perlu pemberian obat sebelumnya gitu? Iya, kadang-kadang pada prinsipnya kita bisa langsung melakukan USG atau ekokardiografi ini pada semua anak, walaupun rewel pun bisa kita lakukan, tetapi paling ideal pemeriksaannya dilakukan pada anak yang kooperatif, artinya bisa bekerjasama, kemudian tenang. Kalau misalnya memang ada indikasi ada ke arah suatu kelainan, mungkin kita harus periksa dengan lebih detail dengan membuat anak tertidur dengan mungkin obat tidur seperti itu. Tapi itu tidak selalu dilakukan. Kita bisa melakukan pada semua anak tanpa terkecuali seperti itu. Ya, baik. Sebelumnya kita sapa dulu ya Dok, Sobat Muwardi yang ada di Instagram RSUD Dr. Muwardi. Sudah ada Dimas Naufal, kemudian Sidki AR, Meike, Reza Jamal, Dini Zahra, Agus Arifah, Alif Triana, Pepep, dan Nurizal Ramadhani. Selamat bergabung Ayah Bunda. Kemudian ada komentar dari Bapak Reza Jamal, luar biasa dokter, bagus, nantiasa sehat dan sukses. Terima kasih, sehat dan sukses selalu. Kemudian sudah hadir juga ada Deva Bayu, Dodi Purwito, dari Aprilia MK, Iva Jarwati, dan Sul Delia Setia. Terima kasih, selamat bergabung. Kemudian ini Dok, berikutnya kalau untuk pemeriksaan ekokardiografi atau USG jantung sendiri itu ya Dok, itu kapan sebaiknya kita periksa pada kondisi anak yang bagaimana yang memerlukan pemeriksaan tersebut? Mungkin bisa dijelaskan gambarannya secara garis besar. Kita dapat memeriksa pada ekokardiografi pada anak-anak misalnya dengan lahir prematur, kemudian pada anak-anak dengan penampakan kelainan bawaan kongenital yang bisa diperiksa oleh dokter-dokter anak di tempat Anda. Kemudian dapat kita periksa indikasi pemeriksaan jika pada pemeriksaan rutin di posyandu atau di puskesmas atau mungkin di dokter anak Anda, beliau-beliau dokter menemukan adanya suatu bising jantung. Itu juga merupakan indikasi untuk dilakukan pemeriksaan ekokardiografi. Dan mungkin yang saat ini jarang, kita sebaiknya kita melakukan pemeriksaan ekokardiografi atau deteksi menyeluruh pada jantung jika terjadi gagal tumbuh pada anak. Jadi kalau misalnya berat badannya sulit naik, sudah dikonsulkan ke dokter ahli gizi tetapi masih susah mengejar,
ada baiknya kita pastikan apakah ada atau tidak ada penyakit jantung bawaan pada anak dengan ekokardiografi ini. Mungkin itu masih banyak sih pemeriksaan yang lain, tapi kurang lebih yang umum pada anak-anak yang seperti itu. Iya, jadi bagi ayah bunda yang mungkin memiliki anak dengan kondisi seperti yang tadi disebutkan oleh Dokter Tiko, mungkin ada baiknya untuk dilakukan screening pemeriksaan ekokardiografi ya dok, karena sekarang sudah tersedia di poli layanan reguler Wijaya Kusuma RSUD Dr. Muardi maupun di poli pavilion ya dok. Nanti di Rumah Sakit Muardi sendiri kami sudah ada 2 konsultan jantung anak yang siap melayani ayah bunda sobat Muardi sekalian. Ada Dr. Bagus Artiko dan Dr. Sri Lilianti, spesialis anak konsultan ya dok. Dokter, untuk pemeriksaan ekokardiografi itu sendiri kira-kira prosesnya seperti apa? Menyakitkan atau membuat anak takut nggak ya dok kira-kira? Atau bagaimana penanganannya supaya anak bisa tenang saat dilakukan pemeriksaan eko gitu ya dok? Iya, sebenarnya memang untuk anak-anak yang belum pernah trauma ke dokter atau perawatan medis, biasanya sih kooperatif saja dengan pemeriksaan ekokardiografi ini. Karena pemeriksaan ini lumayan tidak menyakitkan, cuman ada rasa-rasa dingin dan mungkin basah sedikit di dada. Jadi alatnya menggunakan kita namain probe. Probe itu nanti bentuknya mungkin seperti es krim, yang nanti kita akan langsung oleskan di dada pasien gitu. Jadi seperti mengoles-oles dan mengusap-usap dada anak seperti itu. Sebenarnya sangat mudah, tidak menyakitkan, kemudian tanpa efek samping juga. Jadi ini merupakan pemeriksaan yang aman, mudah, tapi sangat berguna untuk mendeteksi kelainan jantung pada anak. Iya, terima kasih dok penjelasannya. Baik, kita sapa kembali Sobat Muardi yang sudah bergabung di Instagram RSUD Muardi. Sudah ada Veronica Wikamia, Ardian Bayu, kemudian ada pertanyaan di Instagram. Dok, pemeriksaan ekokardiografi apakah bisa dilakukan pada bayi? Ada resikonya tidak? Apakah seperti ronsen? Ini dari Pak Ardian Bayu, mungkin bisa dijawab Dokter Tiko. Terima kasih Pak Ardian Bayu untuk pertanyaannya. Pada prinsipnya echo bisa dilakukan pada anak umur berapapun, bahkan bisa dilakukan pada ibu hamil. Kita bisa echo ke anaknya langsung, ke yang di dalam kandungan. Jadi bisa dilakukan bahkan sebelum lahir, seperti itu. Pada prinsipnya seperti itu. Dan apakah ada resikonya atau tidak? Sama sekali tidak ada resiko untuk ekokardiografi ini. Kecuali pada anak-anak yang mungkin prematur, kemudian berat badannya sangat lahir rendah, ada resiko kedinginan karena kan kita menggunakan alat seperti gel gitu, cairan yang kayak air, jadi agak dingin gitu kalau menempel di dada. Tapi itu tidak perlu khawatir. Untuk bayi-bayi dengan prematur yang berat badan lahir rendah, biasanya ada di kita lakukan perawatan di tempat khusus yang namanya infant warmer, kemudian seharusnya aman dari resiko-resiko kedinginan. Kemudian resikonya dibandingkan ronsen, jelas resiko USG ini malah jauh lebih rendah dibandingkan ronsen. Seperti kita tahu, ronsen itu menggunakan sinar yang berupa radiasi. Jadi radiasi-radiasi yang dalam jangka waktu panjang, kalau misalnya dilakukan berulang-ulang kali, itu bisa terjadi resiko mutasi atau resiko terjadi perubahan pada tubuh seperti itu. Sementara ultrasound atau echo ini hanya seperti suara, ya ibaratnya kita mendengarkan suara seperti itu. Jadi tidak ada efek samping sama sekali untuk pemeriksaan ini. Ya. Terima kasih Pak Ardian. Iya, jadi ayah bunda memang pemeriksaan ekokardiografi ini relatif lebih aman ya, karena menurut penjelasan dari Dokter Tiko tadi memang alatnya menggunakan gelombang ultrasound ya dok, tidak ada resiko radiasi, berbeda dengan pemeriksaan ronsen mungkin ya. Kemudian ada pertanyaan kedua dok yang disampaikan oleh Ibu Vero Wikamia. Dok, kelainan jantung pada anak bisa terdeteksi dari usia berapa? Ya. Mungkin bisa dijawab dok. Terima kasih Bu Vero Wikamia. Jadi kelainan jantung pada anak bisa terdeteksi bahkan dari sebelum lahir, dari dalam kandungan. Itu ada beberapa dokter ahli, terutama dokter obgyn yang konsultan fetomaternal, bisa mendeteksi kelainan jantung yang besar. Jadi tidak semua kelainan jantung bisa dideteksi sebelum lahir, tapi
kelainan jantung yang besar, yang tampak jelas, itu kadang kita bisa deteksi bahkan dari sebelum lahir oleh dokter-dokter obstin yang ahli dalam bidang fitomaternal. Kita di Muardi sini ada Dr. Adrianes yang ahli fitomaternal. Jadi Anda kalau ingin meyakinkan ada penyakit jantung pada janin dari sebelum lahir, Anda bisa konsultasi ke dokter ahli fitomaternal. Kemudian untuk deteksinya tersebut tentu saja nanti dari sebelum lahir sampai ketika lahir, kemudian setelah beberapa hari atau sampai usia besar pun kita akan bisa deteksi kelainan jantung, terutama kelainan-kelainan jantung bawaan. Beda dengan kelainan jantung yang didapat seperti karena infeksi ataupun kelainan jantung seperti gagal jantung, seperti itu kadang kita baru bisa deteksi pada akhir-akhir ketika dia mulai sakit seperti itu. Iya, begitu. Jadi ayah bunda untuk pemeriksaan ekokardiografi ini sudah bisa dideteksi sejak janin masih dalam kandungan ya. Bisa dilakukan pemeriksaan, bahkan setelah lahir pun akan kita periksa apabila memang bayi atau anak tersebut ada indikasi untuk pemeriksaan seperti tadi yang sudah Dr. Tiko sampaikan gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya dok dari Ibu Sinta Silvia, izin bertanya dokter, bagaimana cara membedakan murmur inosen yang tanpa kelainan struktural dengan murmur yang disebabkan oleh penyakit jantung kongenital atau valvular? Oke, terima kasih banyak Bu Sinta Silvia. Ini pertanyaan medis ya, jadi mungkin saya jawab sedikit medis aja, nggak apa-apa. Ya. Jadi membedakan murmur inosen dengan murmur yang disebabkan oleh penyakit jantung, itu cara gampangnya adalah dari intensitasnya. Jadi intensitasnya biasanya tidak terlalu keras, pertama itu. Yang kedua dari lokasinya. Jadi pada murmur inosen kita kadang bisa mendengarkan murmur itu di semua katup. Gitu, di semua katup, dari di area pulmonal, di area aorta, di area mitral ataupun trikuspid akan terdengar di seluruhnya. Dan kalau pada kelainan jantung biasanya akan terdengar lebih jelas di katup-katup tertentu yang ada defeknya atau ada kelainannya. Jadi cara mudahnya untuk membedakan seperti itu. Iya, baik dok. Kemudian dari pemeriksaan ekokardiografi sendiri dok, biasanya yang bisa kita nilai dari pemeriksaan ataupun data yang terukur itu kurang lebih apa aja yang bisa dilihat dari pemeriksaan eko itu ya dok? Mungkin untuk dari pemeriksaan eko yang bisa kita nilai ya hampir semua. Kalau soal struktur ya, soal struktur atau kelainan jantung kongenital itu hampir semua kelainan kongenital jantung dapat dideteksi dengan ekokardiografi dengan tingkat kebenarannya sekitar 99% seperti itu. Tapi tentu saja ini memerlukan alat yang canggih, yaitu ultrasonografi. Dan kebetulan di Muardi ini kita punya alat ekokardiografi yang cukup canggih dan cukup layak untuk memeriksa kelainan-kelainan jantung. Iya, baik. Jadi memang dengan pemeriksaan ekokardiografi ini kita bisa mendeteksi kelainan anatomi struktural begitu ya dok untuk penyakit jantung bawaan. Jangan ragu lagi untuk melakukan screening pemeriksaan ekokardiografi karena memang pemeriksaannya tidak menyakitkan ya dok, cukup nyaman dan aman begitu. Kemudian untuk pertanyaan dok sudah ada dari Facebook RSUD Muardi dari Tania Dewi Ambar Arum. Dok, apa saja kelainan jantung pada anak dan apakah semua bisa diperiksa dengan pemeriksaan ekokardiografi begitu dok? Terima kasih banyak Bu Tania Dewi Ambar Arum. Jadi hampir semua, ya bahkan mungkin semua kecuali kelainan jantung yang sifatnya irama jantung itu bisa dideteksi dengan ekokardiografi. Bahkan irama jantung pun kita bisa sedikit diagnosis dengan ekokardiografi, tetapi kurang akurat seperti itu ya. Jadi hampir semua kelainan jantung pada anak bisa diperiksa dengan ekokardiografi seperti itu. Jadi ini pertanyaan. Apa saja kelainan ya. Jadi prinsipnya kelainan jantung itu ada macam-macam, ada kelainan bawaan yang sifatnya biru, jadi tampak biru. Ada kelainan bawaan yang tidak biru, kemudian ada kelainan yang didapat. Dan yang agak sulit diperiksa dengan ekokardiografi yaitu kelainan jantung yang ada hubungannya dengan irama, bisa gangguan irama itu dari kongenital ataupun didapat. Itu kadang agak sulit diperiksa dengan ekokardiografi dan malah lebih mudah diperiksa dengan pemeriksaan yang lebih sederhana yaitu elektrokardiografi seperti itu. Iya, mungkin begitu Bu Tania. Jadi untuk rekan sobat Muardi, ayah bunda
Jangan lupa untuk memfollow akun RSUD Dr. Muardi untuk selalu dapat mengikuti siaran langsung dari acara Muardi Asah Asuh ASI, karena nanti setiap 2 minggunya kami akan melakukan diskusi tanya jawab dengan dokter konsultan yang ada di Rumah Sakit Muardi. Dok, beralih ke pertanyaan berikutnya ini dok, sudah ada dari Dodotnik dok. Dok, apakah penyakit jantung pada anak itu karena keturunan? Dan faktor resiko apa yang bisa menyebabkan bayi memiliki kelainan jantung? Apakah hal itu bisa dicegah? Mungkin gitu dok. Untuk saat ini kelainan jantung itu bermacam-macam. Kelainan ini kita mungkin kelainan jantung bawaan ya yang kita bahas ya. Jadi bermacam-macam dan hampir dominan itu dengan disebut penyebabnya adalah multifaktor. Jadi banyak faktor. Ada beberapa penyakit jantung yang disebabkan karena keturunan, contohnya CAVSD yang berhubungan dengan Down syndrome seperti itu. Ada juga beberapa sindrom-sindrom tertentu yang menyebabkan yang berhubungan dengan keturunan itu, tetapi itu termasuk sangat jarang. Jadi penyakit jantung ini dominannya oleh karena faktor multifaktor, jadi ya parsial saja. Tapi ada beberapa penyakit jantung yang bisa dicegah. Jadi misalnya penyakit jantung karena infeksi ketika kehamilan, itu bisa dicegah dengan pemeriksaan sebelum, kadang kita melakukan pemeriksaan ketika menikah atau sebelum program hamil, itu bisa dilakukan pemeriksaan TORCH, toxoplasma rubella seperti itu. Kemudian ada juga penyakit jantung yang disebabkan karena konsumsi obat-obatan atau alkohol atau merokok seperti itu ya. Jadi merokok ketika ibunya sedang hamil seperti itu. Jadi bisa dicegah dengan tidak mengkonsumsi alkohol dan tidak merokok, atau mungkin menjauhkan dari perokok. Jadi menjauhkan dari menghindari perokok pasif ketika hamil. Kemudian ada juga obat-obatan yang menyebabkan komplikasi kebocoran jantung, seperti obat-obatan diabetes mellitus seperti itu, dan ada beberapa obat epilepsi juga bisa menyebabkan seperti itu. Pada prinsipnya ketika hamil atau akan program hamil, ada baiknya memang diprogram betul, kemudian dikonsultasikan ke dokter ahli obstin untuk mencegah kelainan yang berhubungan dengan kelainan jantung. Ya, jadi mungkin bagi orang tua yang dengan anaknya ada kelainan sindrom tertentu, itu bisa dilakukan screening ya dok, untuk pelacakan kelainan jantung bawaan. Selain itu juga ada penyakit jantung didapat ya dok, seperti kelainan kardiovaskuler ataupun penyakit-penyakit sistemik kronis yang lain yang bisa kita monitor dari pemeriksaan EKO ini ya dok. Baik, kemudian beralih ke pertanyaan berikutnya di Instagram RSUD Muardi dari Ibu Mary. Dok, apa ciri-ciri anak yang memiliki kelainan jantung dan kapan harus diperiksa ke dokter? Mungkin gimana dok? Terima kasih Bu Mary. Jadi pada anak atau bayi yang memiliki kelainan jantung, ciri-ciri yang paling kelihatan adalah berat badan yang sulit naik. Kemudian ketika bayi, dia ketika menetek atau menyusu, dia mudah ngos-ngosan atau mudah capek seperti itu. Ketika udah agak besar, mungkin dia lari juga lebih mudah capek dibandingkan teman-teman sebaya. Jika ada tanda-tanda seperti itu, ada ataupun tidak ada bunyi jantung, sebaiknya diperiksa untuk ekokardiografi, karena bunyi jantung yang tidak yang normal pun, yang kesannya normal, itu bisa jadi tetap ada kelainan jantung bawaan. Contohnya pada anak-anak dengan sindrom Down itu merupakan indikasi untuk dilakukan ekokardiografi, karena pada sindrom Down ada kelainan namanya CAVSD, di mana itu pada pemeriksaan biasanya nggak akan terdeteksi dari pemeriksaan biasa. Jadi pemeriksaan ekokardiografi ini wajib dilakukan untuk anak-anak dengan sindrom Down, dan sebaiknya dilakukan sebelum usia 4 bulan seperti itu. Ya begitu. Jadi pada anak-anak yang dengan gejala mungkin gagal tumbuh ya dok, kemudian ada kesulitan dalam minum, itu bisa dilakukan screening pemeriksaan ekokardiografi yang sudah tersedia. Dan mungkin ada kelainan kognital. Gitu. Oh ya, kelainan sindrom Down terutama ya dok, yang beresiko untuk terjadi kelainan pada jantung ya dok. Ya mungkin begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Narti dok, ini sudah ada di Instagram RSUD Muardi. Dok mau tanya, untuk anak dengan VSD yang bisa menutup sendiri hanya dengan pengobatan rutin tanpa tindakan medis, apa saat anak remaja nanti bisa muncul kembali?
Ya, gitu, baik. Dok? Jadi pada VSD atau ventricular septal defect, bocor di antara kedua pompa utama jantung, itu ada beberapa tipe yang sampai kemungkinan menutup sendirinya sampai 70-80%. Dan untuk yang sudah menutup sendiri, memang sebaiknya kita konfirmasi sampai 2 atau 3 kali echo lagi. Jadi untuk meyakinkan apakah sudah betul-betul menutup atau tidak. Tetapi kalau sudah diyakinkan menutup sampai mungkin diulang 2-3 kali echo, mungkin bisa dipastikan kalau kelainan bawaan tersebut sudah sembuh sendiri atau menutup sendiri. Dan tidak hanya pada VSD ya, kadang pada PDA juga seperti itu. Kemudian apakah saat remaja nanti bisa muncul lagi? Seharusnya tidak. Jadi sekali dia sembuh atau menutup sendiri, ya untuk selanjutnya dia nggak akan bocor lagi. Tapi ada beberapa kelainan, biasanya pada orang dewasa malah, itu misalnya pada kelainan jantung koroner yang menyebabkan jantungnya membengkak, itu kadang saking bengkaknya bisa timbul VSD lagi. Jadi itu bukan tidak ada hubungannya dengan VSD ketika bayi seperti itu. Jadi memang kelainan jantung yang didapat ya, Dok, Iya. sudah tidak berhubungan dengan kelainan kongenital bawaan kembali begitu. Jadi untuk ayah bunda yang mungkin memiliki anak dengan gejala yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Tiko, jangan ragu kembali untuk melakukan pemeriksaan screening ekokardiografi karena sudah tersedia di poli layanan reguler di Jayakusuma dan poli pavilion RSUD Muardi. Kemudian, Dok, untuk pertanyaan berikutnya ini dari Langodei Nursery, Dok. Dok, anak saya kelainan jantung dan sudah dipasang ring di Rumah Sakit Sarjito. Tetapi katanya nanti usia 6 bulan harus dioperasi lagi. Kenapa ya, Dok? Oke. Terima kasih untuk Langodei Nursery. Ini kita sendiri kurang tahu ya untuk kelainan jantungnya apa, tapi saya kira-kira bisa menebak-nebak kalau yang model-model seperti ini. Jadi ketika itu kemungkinan dipasang ringnya ketika lahir ya, atau segera setelah lahir, mungkin usia seminggu pertama atau 2 minggu pertama setelah lahir. Nanti usia 6 bulan harus dioperasi lagi. Ini kemungkinan saya tidak tahu detailnya, tapi kemungkinan adik ini penyakit jantung yang kritis. Artinya dia kelainan jantung yang ketika awal-awal kehidupan dia sangat kritis, jadi bisa meninggal dalam usia 1 atau 2 bulan pertama seperti itu. Itu biasanya untuk menolong atau pertolongan pertama memang hanya dipasang ring. Jadi ring itu hanya untuk pertolongan pertama. Biasanya ini paling sering karena aliran darah ke parunya dia terhambat. Jadi kita pasang ring agar aliran darah parunya terbuka. Tapi biasanya kelainan seperti ini harus dilakukan operasi lanjutan untuk yang perbaikan yang lebih menyeluruh atau lebih optimal untuk jantungnya saat dewasa nanti. Seperti kita tahu, jantung ketika anak sampai dewasa itu banyak perubahan. Jadi ketika anak mungkin bisa dengan pertolongan yang hanya ring itu, tapi ketika agak membesar nanti dia nggak bisa hanya dengan ring, harus dengan operasi-operasi tertentu. Bahkan kadang ada beberapa kasus nggak hanya 6 bulan saja nanti operasi, nanti mungkin usia 4 tahun atau 5 tahun operasi lagi. Seperti itu. Jadi tergantung kelainannya, tapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Iya, mungkin begitu ya Bu, tergantung kelainan jantung bawaan karena struktur anatominya juga berbeda-beda dengan penanganan yang berbeda. Nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter spesialis anaknya yang menangani anak Bapak Ayah Bunda sekalian. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya nih, Dok. Sudah ada dari Dokter Catur, spesialis anak, Dok. Ini izin bertanya, Dok. Penyakit jantung bawaan mana yang bisa diberikan obat-obatan terlebih dahulu sebelum dilakukan eko? Silakan, Dok. Ini pertanyaannya agak sedikit ini ya, spesifik ya. Tapi ada beberapa penyakit jantung yang bisa kita berikan obat-obatan terlebih dahulu, terutama penyakit jantung bawaan yang kritis. Jadi penyakit jantung bawaan kritis itu karena dia sangat mengancam nyawa, jadi tidak ada salahnya atau dibenarkan untuk kita berikan obat-obatan terlebih dahulu seperti prostaglandin seperti itu ya. Kemudian ada juga kelainan jantung bawaan yang sangat khas, misalnya pada paten ductus arteriosus, jadi ada bising yang khas, bising kontinu sepanjang clavicula kiri gitu, mungkin bisa ditebak kalau itu suatu PDA. Kalau sangat yakin itu bisingnya khas dan tidak terbantahkan lagi dari pemeriksaan, sebenarnya itu juga dibenarkan untuk diberikan obat-obatan terlebih dahulu sebelum dilakukan echo. Seperti itu. Di beberapa daerah memang kadang susah untuk ekokardiografi. Terkait dengan penyakit jantung bawaan anak ini, Dok, memang
akhir-akhir ini jumlahnya semakin meningkat ya dok. Sebenarnya Iya. untuk angka kejadiannya itu memang meningkat atau memang karena proses screening kita yang semakin baik ya dok dalam pelayanan? Iya, jadi sebenarnya penyakit jantung bawaan ini bukannya tambah banyak ya, makin dulu nggak ada, sekarang ada, bukan seperti itu. Tapi dulu mungkin dokternya masih dokter umum, jadi belum begitu memahami secara menyeluruh tentang penyakit jantung bawaan. Dan ilmu kita semakin berkembang, jadi dokter-dokter di daerah semakin banyak ilmunya, semakin tahu, jadi semakin pintar mendeteksi kelainan jantung bawaan. Jadi karena sekarang, dan apalagi sekarang makin canggih, alat echo atau alat USG itu sekarang udah ada di tiap kota, bahkan di kota-kota kecil sudah ada. Jadi itu semua jadi memudahkan atau semakin terkesan kalau penyakit jantung bertambah, padahal bukan bertambah, tapi jumlahnya sama, tapi memang lebih mudah terdeteksi. Keuntungannya untuk anak kalau makin mudah terdeteksi ya bisa diobatin gitu. Penanganannya semakin Jadi semakin cepat dan semakin jelas. Semakin baik ya dok. Iya. Ya, begitu ayah bunda. Kemudian kita beralih pertanyaan yang sudah ada di Facebook RSUD Muardi dari Bapak Rahardian Rahmat. Dok, kalau anak divonis menderita kelainan jantung, apakah ada tindakan operasi atau cukup dengan obat-obatan saja? Oke, terima kasih Pak Rahardian Rahmat. Jadi untuk kelainan jantung sendiri ada beberapa banyak jenis ya, tapi dominasinya itu adalah penyakit jantung yang kurang lebih bisa menutup sendiri. Tapi kalau sebenarnya tergantung penyakit jantung ya, saya nggak bisa bicara dengan spesifik seperti itu ya. Tapi memang sebagian besar itu adalah penyakit jantung. Kalau misalnya pada deteksi ketika bayi gitu, sebagian besar itu penyakit jantung yang bisa menutup sendiri, kecuali penyakit jantung yang parah seperti itu. Tapi kalau terdeteksinya udah usia mungkin 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, biasanya itu yang penyakit jantung yang bertahan. Jadi perlu dilakukan tindakan, bisa kateterisasi ataupun operasi jantung. Kebetulan di Muardi sini sudah bisa kateterisasi dan operasi jantung. Jadi kita cukup lengkap untuk terapi jantung anaknya. Ya, begitu Bapak Rahardian. Jadi memang sangat tergantung dari kelainan anatomis yang terjadi, yang biasanya cukup berat itu yang kita kenal dengan penyakit jantung bawaan kritis ya dok. Mungkin memerlukan penanganan atau bahkan operasi segera untuk menyelamatkan aliran darah. Itu ya, mungkin saya nambahin yang obat-obatan itu ya. Itu kan cuma dengan obat-obatan. Jadi mungkin Anda akan bertanya-tanya kenapa kok cuma obat-obatan saja selama ini gitu. Jadi obat-obatan itu sebagian besar itu hanya untuk menjaga kondisi jantung masih tetap optimal hingga berat badan atau usianya anak ideal untuk dilakukan tindakan seperti itu. Tapi sekali lagi tidak semua penyakit jantung sama, jadi ini hanya untuk penyakit jantung yang pada umumnya seperti itu ya. Iya, nanti gitu. Untuk lebih lengkapnya bisa didiskusikan, dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak yang menangani adik ya, Bapak Rahardian, karena setiap kasusnya berbeda penanganannya, begitu ya dok? Iya. Gitu. Kita beralih kembali, pertanyaan berikutnya dari Bapak Rohim. Kalau TR mild itu apa ya dok? Apakah bisa sembuh total? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Iya. Kalau hanya TR mild itu sebenarnya bukan kelainan struktural dari jantung, tetapi mungkin ada gangguan fungsi dari jantung. Dan itu biasanya kita sering dapatkan pada bayi, bahkan bisa bertahan sampai dewasa, tergantung nanti seberapa berat atau kadar dari TR mild-nya itu. Apakah bisa sembuh total? Yang tipe-tipe seperti ini bisa sembuh total tanpa dilakukan tindakan atau operasi. Jadi cukup obat-obatan dan evaluasi ekokardiografi. Kalau misalnya fungsi jantungnya sudah baik, jadi mungkin sudah tidak perlu obat-obatan seperti itu. Ya, begitu. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak konsultan jantung kami di RSUD Dr. Muardi ya, Bapak Rohim. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Instagram RSUD Muardi dok, dari Sinta Slotia. Pada bayi baru lahir, bagaimana dok cara membedakan biru yang disebabkan oleh asfiksia dan karena penyakit jantung bawaan? Dan berapa batasan suplementasi oksigen yang bisa diberikan? Ini juga pertanyaannya agak sedikit spesifik ya dok. Iya. Medis, ya Oke. Kita share sedikit. Jadi membedakan asfiksia dan penyakit jantung bawaan, pada prinsipnya sih semua bayi baru lahir memang harus ditata laksana sebagai asfiksia gitu.
dengan tidak berpikir ke arah penyakit jantung bawaan. Tapi ada khas di mana penyakit jantung bawaan beda khas dari PJB, penyakit jantung bawaan dan asfiksia. Biasanya PJB itu dia lahir mungkin abgarnya bagus, dia bisa nangis biasa, kemudian makin lama dia malah makin memburuk. Jadi lahirnya baik, makin lama makin memburuk. Itu hampir pasti hampir selalu karena penyakit jantung bawaan seperti itu. Kemudian berapakah batasan suplementasi oksigen yang bisa diberikan? Ini tergantung ya, karena untuk deteksi membedakan penyakit jantung bawaan atau misalnya pneumonia pada bayi, paling ideal adalah dengan tes oksigen kalau misalnya memang kondisinya buruk. Tapi kalau kondisinya baik, artinya tidak ada gangguan nafas dan lain-lain, ada baiknya hanya kita lakukan saturasi dan tanpa suplementasi oksigen. Kalau kondisinya baik sebenarnya nggak perlu suplementasi oksigen, maksudnya kondisi nafas. Tapi ini sekali lagi case by case gitu ya. Tapi kalau kondisinya buruk perlu oksigenasi. Cara membedakannya adalah dengan oksigen tes, oksigen mungkin fraksi 100%, tapi nanti dilakukan analisis gas darah. Itu ada tabelnya sendiri, bedanya sebelum oksigen tes dan setelah oksigen tes, beda hasil analisis gas darah pada penyakit jantung bawaan tertentu atau pneumonia. Itu sebenarnya ada tabelnya. Jadi mungkin seperti itu saja ya. Nanti kalau tabelnya ya kita, karena ini acara umum jadi kita nggak bisa share di sini. Ya, nanti untuk lebih jelasnya bisa didiskusikan atau dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak konsultan jantung. Kami siap. Ya, atau mungkin kalau Bu Cynthia itu dokter, mungkin bisa ikut PCU update ya. Nanti saya bicara di situ tentang PJB kritis seperti itu. Iya, iya. Baik, Dok. Untuk berikutnya, Dok, kalau misalkan tadi sudah dijelaskan mengenai gejala awal pasien-pasien yang curiga kelainan jantung, kalau misalkan itu ditemukan di perifer, Dok, kebetulan karena di Muardi ini rumah sakit tipe A ya, Dok, jadi kita mudah untuk akses langsung melakukan pemeriksaan screening ekokardiografi. Sedangkan untuk yang di perifer, kira-kira tindakan pemeriksaan apa yang harus dilakukan dahulu, dan kira-kira kapan pasien itu harus dirujuk ke rumah sakit tipe A seperti rumah sakit Muardi untuk pemeriksaan ekokardiografi, Dok? Pada prinsipnya kalau kita curiga adanya suatu PJB kritis, memang indikasinya adalah harus diperiksa oleh jantung anak, ataupun mungkin kalau misalnya tidak ada konsultan jantung anak, bisa ke dokter jantung dewasa untuk dilakukan pemeriksaan ekokardiografi. Sebenarnya sih intinya seperti itu. Dan kalaupun misalnya tidak bisa, maka dibenarkan untuk diberikan terapi terlebih dahulu, terutama penyakit jantung biru, terapi misalnya prostaglandin seperti itu, dan baru dirujuk untuk life savingnya. Seperti itu sih. Gitu Ayah Bunda. Pertanyaan berikutnya, Dok, sudah ada di Instagram RSUD Muardi dari Ibu Fani Zahra. Dok, apakah anak yang memiliki penyakit jantung itu harus minum obat seumur hidup? Baik. Ini masih terlalu umum ya, Dok? Iya, nggak apa-apa sih. Tapi ada beberapa penyakit jantung, sebagian besar tidak harus minum obat seumur hidup. Tapi memang ada satu penyakit yang dengan derajat tertentu dia harus minum obat seumur hidup, seperti penyakit jantung rematik gitu. Penyakit jantung rematik dengan derajat yang berat atau sedang itu mungkin dipertimbangkan untuk minum obat seumur hidup bahkan. Ya, tapi untuk penyakit yang lain pada usia tertentu bisa dilakukan tindakan untuk terapi definitif seperti kateterisasi atau operasi. Nanti setelah kateterisasi operasi biasanya 6 bulan atau 1 tahun setelah itu udah nggak perlu obat-obatan. Seperti itu. Gitu ya, Bunda. Kemudian pertanyaan berikutnya, sudah banyak pertanyaan lagi, Dok. Ini dari Dr. Sandi Nugraha. Apakah ekokardiografi boleh diulang setiap bulannya, Dok? Ya. Terima kasih untuk Pak Sandi Nugraha. Kalau ekokardiografi pada prinsipnya karena tanpa risiko sama sekali, jadi boleh diulang setiap bulan, setiap minggu, boleh. Tetapi tentu saja untuk menghemat biaya harus dipikirkan kapan momen yang paling tepat untuk pengulangan ekokardiografi ini. Biasanya sih kalau kurang dari 1 tahun, idealnya 3 bulan sekali, seperti itu. Ya, begitu untuk evaluasi ekokardiografi ya, Dok. Kemudian tadi untuk yang dikatakan indikasi pemeriksaan ekokardiografi tadi kan sudah disampaikan oleh Dr. Tiko, diantaranya ada penyakit jantung bawaan, penyakit jantung didapat,
kemudian ada penyakit kardiovaskuler akibat penyakit lain, dok. Sebenarnya penyakit lain seperti apakah yang nanti memerlukan screening pemeriksaan ekokardiografi, dok? Mungkin bisa dijelaskan. Penyakit lain maksudnya? Penyakit lain yang ada resiko untuk terjadi kelainan kardiovaskuler, dok. Sindrom gitu maksudnya? Iya, mungkin penyakit sistemik atau pada keganasan, apakah? Oh gitu, maksudnya kalau untuk screening echo mungkin memang pada penyakit-penyakit lain kadang diperlukan screening echo seperti pasien-pasien dengan keganasan atau mungkin anemia atau transfusi yang berulang, seperti itu ada resiko-resiko terjadi kelemahan dari jantung. Kalaupun tidak bisa dilakukan ekokardiografi, mungkin karena masalah biaya atau apa, bisa kita lakukan dengan elektrokardiogram. Jadi ada beberapa opsi. Tapi memang paling ideal dilakukan ekokardiografi seperti itu. Baik, terima kasih, dok. Pertanyaan berikutnya di Instagram RSUD Muardi, dok, sudah ada dari Ayuara. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Kami dari FHOW Solo. Dokter, apakah ketika anak menangis saat di eko bisa mempengaruhi hasil eko? Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Ayuara. Kalau ketika anak menangis saat di eko, tentu saja bisa mempengaruhi hasil eko sebenarnya. Karena eko itu pada prinsipnya suatu pemeriksaan berdasarkan suara. Jadi ketika ada gangguan suara di dalam parunya, kan suaranya kadang dia bergema di situ. Jadi bisa jadi hasil ekonya kurang akurat seperti itu. Jadi kalau misalnya menangis saat di eko, ada beberapa dokter kadang akan menyarankan untuk diberikan obat bius terlebih dahulu gitu, obat tidur seperti itu. Iya, terima kasih Bu Ayuara. Kemudian pertanyaan berikutnya ada dari Reana. Dok, TR mild itu bagaimana ya, dok? Apakah bisa sembuh? Anak saya eko pertama didapatkan PFO 3 mm dengan pulmonal stenosis dan TR mild dengan PG 15. Kemudian eko kedua PFO-nya menjadi 2 mm dan TR mild-nya menjadi 40. Itu bagaimana ya, dok? Terima kasih. Oke. Jadi untuk Bu Riana, pada prinsipnya PFO itu merupakan variasi. Kalau untuk kurang dari 1 tahun ya, usia kurang dari 1 tahun itu sebenarnya masih disebut normal. Jadi PFO itu seperti pintu yang belum menutup, dan memang untuk kurang dari 1 tahun dia masih kita anggap sebagai variasi normal. Untuk lebih dari 1 tahun saat ini organisasi jantung dunia sudah menggolongkan dalam suatu kelainan, tetapi kadang tidak perlu dilakukan tindakan-tindakan yang agresif seperti kateterisasi ataupun operasi, karena resikonya masih kecil. Jadi TR mild dan PFO ini merupakan kelainan jantung yang mungkin resiko untuk tubuhnya kecil. Tentu saja harus diperiksa ulang ekokardiografi berkala, mungkin selama 3 atau 6 bulan sekali. Kalau saya biasanya 6 bulan untuk meyakinkan tidak mengganggu jantung. Kemudian kalau dilihat dari TR mild-nya ini dari 15 jadi 40, jadi mungkin perlu dievaluasi menyeluruh klinisnya adik. Apakah perlu obat-obatan ataukah ditambah dosis atau tidak. Tapi tentu saja tergantung klinis adik seperti itu ya. Iya, nanti mungkin bisa dikonsultasikan ya Bu dengan dokter spesialis anak. Nanti kami ada di Poli Jantung Anak Rumah Sakit Dr. Muardi. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Putri Ayi, dok. Pada saat hamil biasanya kan dicek detak jantung bayi dan detak jantung janin normal. Apakah ada kemungkinan bila lahir nanti masih bisa terjadi kelainan jantung? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Putri Ayi. Pada cek detak jantung janin dan detak jantung janin normal itu masih bisa kelainan ketika lahir. Gitu, karena detak jantung itu hanya memeriksa kualitas dari kelistrikan jantungnya, tetapi untuk bocor-bocor tentu saja masih bisa terdeteksi di kemudian hari, itu karena tidak bisa deteksi dari hanya dengan detak jantung janin seperti itu. Iya, jadi memang terutama pada bayi prematur ya, dok. Kemudian kalau sudah ada manifestasi klinis, kesulitan minum, sulit naik berat badan, ataupun dari pemeriksaan fisiknya memang dia ada bising jantung, maka bisa dikonsultasikan untuk pemeriksaan screening ekokardiografi ya, dok. Karena memang detak jantung janin yang normal bukan jaminan bahwa bayi akan lahir dengan tanpa kelainan jantung bawaan, begitu ya Ibu. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya, dok. Masih ada dari Ibu Sinta Silvia.
Dok, jika detak jantung pada anak teraba terdengar cukup keras dan kadang sampai terlihat, kenapa ya dok? Dan apakah aman ya dok? Oke. Terima kasih Bu Sinta Silvia di Facebook. Jika detak jantung teraba atau terdengar cukup keras, kadang sampai terlihat, itu ada yang normal, ada yang tidak normal. Jadi kadang tergantung ini ya, kalau misalnya mungkin ada baiknya memang diperiksakan ke dokter, karena misalnya detak jantungnya itu berupa trill atau mungkin bising jantung, itu berarti tidak normal. Tetapi jika detak jantungnya wajar-wajar saja, bunyi jantungnya 1 dan 2 normal, jadi mungkin itu normal mungkin. Dan biasanya detak jantung yang sampai teraba itu sering pada anak-anak yang kurus seperti itu. Tapi ini tidak selamanya sama ya, jadi ada baiknya diperiksakan ke dokter terlebih dahulu untuk meyakinkan seperti itu. Iya, jadi untuk lebih jelasnya memang harus diperiksakan ke dokter spesialis anak ya Bu, Bunda. Bisa di Poli Jantung Anak Rumah Sakit Dr. Muardi nanti bersama Dr. Tiko dan Dr. Lili tentunya. Ini ada pertanyaan lagi di Facebook RSUD Dr. Muardi dari Bapak Romadoni Ika. Assalamualaikum dok, tindakan pertama yang harus disiapkan oleh orang tua apa ya dok di rumah bila anaknya divonis sakit jantung? Kemudian tanda-tanda anak yang butuh perawatan ke IGD pada anak sakit jantung apa ya dok? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pribadi biasanya tindakan pertama yang harus disiapkan oleh orang tua di rumah bila anaknya divonis sakit jantung, saya pribadi biasanya menyarankan orang tua untuk mengurus BPJS-nya, karena memang penyakit jantung ini merupakan penyakit yang tindakan, terapi dan lain-lainnya itu bisa berujung jadi sangat mahal, bisa sampai ratusan juta sampai miliaran bahkan pada beberapa sakit jantung. Jadi dengan BPJS Anda akan di-cover seluruhnya, jadi gratis. Saya biasanya seperti itu, mungkin memang agak aneh ya, tapi itu paling hal sederhana yang bisa dilakukan orang tua dan sangat membantu anak di kemudian hari. Kemudian yang lain-lain misalnya dijaga pada beberapa anak ya, dijaga aktivitasnya, jangan terlalu capek, dijaga jangan terlalu gampang rewel, karena ketika rewel atau capek itu akan semakin memperberat sakit jantungnya. Kemudian tanda-tanda butuh perawatan ke IGD pada anak sakit jantung apa ya? Ini kalau pakai pada anak dengan jantung biru, biasanya tanda-tandanya dia tiba-tiba biru yang parah, kemudian sampai pingsan seperti itu mungkin harus dibawa langsung ke IGD. Pada penyakit jantung yang lain bisa misalnya batuk pilek, kemudian sesak nafas, tampak dadanya sampai ada cekungan di dada, itu mungkin harus dirawat juga di IGD seperti itu. Iya, mungkin begitu ya Bapak Romadoni. Jadi yang pertama memang memerlukan jaminan asuransi kesehatan yang sudah difasilitasi pemerintah mungkin dengan BPJS ya dok. Yeah. Karena kelainan jantung bawaan itu memerlukan terapi atau pengobatan jangka panjang dan bahkan mungkin memerlukan tindakan invasif baik itu kateterisasi maupun operasi jantung. Gitu. Baik. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, sudah ada di Instagram RSUD Muardi dok, ini dengan Ibu Dila Dinaresti. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apabila terdapat gejala berat badan sulit naik atau berat badan naik sedikit saja, apakah masih mungkin penyakit jantung bawaan tetapi tidak ada gejala lainnya? Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih banyak Bu Dila Dinaresti. Waalaikumsalam. Jadi memang gejala berat badan sulit naik atau kenaikan sedikit yang tidak sesuai dengan growth chart itu sangat mungkin terjadi penyakit jantung bawaan. Tetapi ada baiknya sebelum kita buru-buru menganggap itu penyakit jantung bawaan, Anda bisa konsultasikan ke dokter anak yang terdekat untuk terapi nutrisi terlebih dahulu. Jadi ada beberapa cara untuk meyakinkan dia nutrisinya tercapai dengan baik. Kalau cara-cara itu tidak berhasil, biasanya evaluasi 2 atau 3 bulan ternyata tidak berhasil, ada baiknya tetap dilakukan screening jantung dengan ekokardiografi untuk meyakinkan seperti itu. Iya, jadi memang ada penanganan awal gitu ya dok dengan nutrisinya. Apabila memang berat badannya masih didapatkan kesulitan kenaikan, baru mungkin kita pikirkan untuk kelainan jantung bawaan. Dan untuk kelainan jantung bawaan sendiri, kesulitan kenaikan berat badan ini pasti terjadi dari awal masa kehidupan ya dok? Iya, biasanya dari awal. Tidak tiba-tiba di saat dia peralihan ke makanan pendamping ASI begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Kustinitya. Dok, anak saya didiagnosa PFO sama PS.
kemungkinan bisa menutup sendiri atau perlu tindakan ya dok? Terima kasih untuk Bu Kosti Nitya. Jadi pada PFO tadi saya sudah sampaikan kalau PFO itu mungkin variasi normal, tetapi ini masalahnya ada pulmonar stenosisnya. Jadi ada sumbatan di aliran darah yang menuju paru-paru. Kalau yang seperti ini kita biasanya hanya evaluasi rutin, meyakinkan kalau stenosis atau sumbatan ini tidak terlalu berat. Kalau misalnya dia, kadang pada beberapa kasus stenosis ini lebih banyak yang semakin besar anak dia akan semakin ringan seperti itu. Tapi ada juga beberapa kasus yang semakin besar anak dia akan semakin berat sumbatan ke paru-parunya ini. Kalau misalnya semakin ringan ya sudah, nanti kita terapi biasa, kemudian lama-kelamaan mungkin bisa jadi sumbatannya jadi tidak berarti, mungkin bisa kita stop obatnya. Tapi kalau misalnya makin berat, pada beberapa kasus kita makin berat, kita bisa lakukan tindakan kateterisasi untuk membuka sumbatan itu, ataupun jika tidak bisa, tipe sumbatannya tidak bisa dikateterisasi, mungkin perlu operasi kalau misalnya sudah sangat berat. Itu kadang diperlukan karena kalau ada sumbatan di paru-paru, kadang bisa membuat jantung kanannya semakin berat, kemudian bisa gagal jantung nantinya. Jadi sebelum ada efek samping yang tidak kita inginkan seperti gagal jantung, mungkin ada beberapa kasus yang perlu tindakan. Tapi jangan lupa tadi ada beberapa kasus juga yang bisa sembuh sendiri seperti itu. Jadi memang sangat tergantung dari derajat keparahan pulmonal stenosisnya ya dok. Dan untuk itu nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak yang merawat ya Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya dok dari Bu Narti. Dok, untuk hasil eko itu kan ada EF atau ejection fraction berapa persen begitu. Itu apa sih dok? Terus untuk anak 3 tahun normalnya berapa? Ya, terima kasih untuk Bu Narti. EF itu sebenarnya adalah gambaran kemampuan jantung kiri untuk kontraksi, jadi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi cuman gambaran umumnya. Itu seperti itu ya. Berapa kalau untuk normalnya pada prinsipnya di atas 55% kita anggap normal. Seperti itu. Iya begitu Ibu. Jadi hanya menggambarkan fungsional dari jantung kiri ya dok? Iya, kemampuan jantung kiri untuk memompa. Jadi ketika memeras darah, jadi kemampuan jantung kiri memeras darah ke seluruh tubuh. Iya, baik. Dokter, kemudian apakah ada rekomendasi khusus untuk penyakit-penyakit lain yang harus dilakukan pemeriksaan ekokardiografi pada anak dok? Penyakit lain mungkin seperti keganasan, leukemia, kemudian pada pasien-pasien dengan talasemia seperti itu, dan hampir semua sindrom. Jadi kelainan non-seo, misalnya jarinya ada 6 atau mungkin telinganya kecil gitu, adalah indikasi untuk dilakukan ekokardiografi. Iya baik begitu ya Ibu. Jadi untuk semua anak yang dengan gejala ataupun kelainan penyakit sistemik kronis bisa dikonsultasikan untuk dilakukan pemeriksaan screening, pemeriksaan eko yang sudah tersedia baik di Poli Reguler Wijaya Kusuma maupun Poli Pavilion di RSUD Dr. Muardi. Nanti bersama konsultan jantung anak di sini kami akan siap melayani. Begitu. Jangan lupa bagi ayah bunda sobat Muardi untuk tetap subscribe, share dan like pada akun live streaming kami di Instagram dan Facebook yang akan kami putarkan ulang nanti ada di kanal YouTube dari RSUD Dr. Muardi dok. Kemudian dok, karena waktunya sudah mendekati akhir ya dok, kita beralih ke kata akhir untuk penutup dok. Jadi simpulan dari diskusi kita dan rekomendasi saran apa yang bisa dokter bagikan bagi ayah bunda sobat Muardi untuk pemeriksaan ekokardiografi pada bayi dan anak dok, silakan. Oke, jadi pada prinsipnya pemeriksaan ekokardiografi ini adalah pemeriksaan yang sangat kecil resiko atau efek sampingnya dan bisa dilakukan dengan rutin pada indikasi-indikasi dan direkomendasikan pada indikasi-indikasi yang jelas. Kalaupun misalnya Anda ingin datang hanya untuk echo ataupun tanpa indikasi, itu sebenarnya tidak masalah karena saya sendiri melakukan ekokardiografi ke kedua anak saya yang sehat. Jadi pada prinsipnya bisa dilakukan ke semua orang dan rule of thumb-nya tiap orang itu sebaiknya dilakukan echo 1 kali seumur hidupnya hanya untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak.
seperti itu. Kemudian untuk indikasi-indikasi khusus yang mungkin kita lebih sarankan untuk lebih baik dilakukan echo itu contohnya pada anak-anak dengan kelainan kongenital seperti Down syndrome, kemudian atau ada penyakit-penyakit kronis seperti thalassemia, kemudian mungkin hipertensi seperti itu ya, gagal ginjal seperti itu mungkin bisa dilakukan pemeriksaan ekokardiografi. Kemudian untuk pasien-pasien yang kritis ketika lahir juga mungkin bisa dilakukan pemeriksaan ekokardiografi. Pada intinya sih untuk pemeriksaan ekokardiografi untuk yang dengan indikasi Anda sebaiknya konsultasi ke dokter anak yang terdekat dengan Anda. Kalaupun misalnya Anda iseng ingin eko juga nggak masalah karena itu juga tidak apa-apa kalau misalnya dengan biaya sendiri ya. Iya. Jadi begitu Ayah Bunda, jadi pemeriksaan ekokardiografi memang sangat aman dan cukup nyaman untuk bayi dan anak. Jadi jangan ragu untuk melakukan screening pemeriksaan ekokardiografi yang kini sudah tersedia di poli layanan reguler dan poli pavilion di RSUD Dr. Muardi. Karena kami di sini sudah ada 2 orang konsultan jantung anak yang siap melayani Ayah Bunda Sobat Muardi bersama Dr. Bagus Artiko, spesialis anak konsultan, dan Dr. Sri Lilianti Wijaya, spesialis anak konsultan. Untuk hasil rekaman ini, live streaming hari ini bisa dilihat kembali di kanal Facebook, Instagram, dan YouTube RSUD Dr. Muardi. Silakan bisa di-share dan like sehingga bisa jangan lupa like, follow, dan subscribe, share di akun media sosial kita di RSUD Dr. Muardi supaya mendapatkan update dan info-info terbaru mengenai masalah kesehatan anak yang akan di-share setiap Kamis pada minggu kedua dan keempat di akun media sosial RSUD Dr. Muardi. Ini masih ada 2 pertanyaan tambahan, bisa lanjut ya Dok, masih ada waktu sedikit. Bonus ini ada dari Bu Sinta. Dok, apakah kelainan irama jantung pada bayi bisa dideteksi saat pemeriksaan detak jantung janin saat kehamilan? Terima kasih. Jadi jawabannya bisa, sangat bisa. Jadi kelainan irama jantung sangat bisa dideteksi pada pemeriksaan denyut jantung janin bayi saat kehamilan, terutama kelainan irama yang sangat parah gitu seperti AV block complete seperti itu ya. Itu sangat bisa dideteksi dengan pemeriksaan DJJ saja. Terima kasih. Ya, pertanyaan singkat lagi Dok, satu terakhir. Pertanyaan bonus dari Ibu Nunul Abid. Selamat siang Dok, adakah kemungkinan alat yang terpasang di jantung itu bisa bergeser mengingat anak saya yang begitu sangat aktif? Matur nuwun Dok. Ya, terima kasih banyak Bu Nunul Abid. Kemungkinan dia bergeser itu ada kemungkinan, tetapi itu paling sering pada 1 minggu pertama setelah dipasang. Setelah itu setelah 3 bulan setelah terpasang seharusnya alat itu sudah mulai terjalin dengan jaringan-jaringan jantungnya, jadi sudah aman. Jadi dan setelah 6 bulan itu kita anggap itu sudah sangat aman. Jadi paling aman adalah jarak 6 bulan, setelah 6 bulan dari tindakan itu adalah kita anggap sudah paling aman dan tidak akan bergeser lagi. Sudah terbentuk jaringan ikat ya Dok, jadi ya, sudah terikat sama baik. Ya. Kemungkinan untuk lepas ataupun bergeser itu sangat kecil. Iya. Begitu. Baik, Ayah Bunda Sobat Muardi, mungkin kita cukupkan sekian acara bahasan diskusi kita mengenai pemeriksaan ekokardiografi pada anak. Jangan lupa untuk tetap mengikuti akun media sosial Facebook dan Instagram RSUD Dr. Muardi untuk mendapatkan info-info masalah kesehatan anak yang terbaru setiap hari Kamis pada minggu kedua dan keempat. Akhir kata, terima kasih Dr. Bagus Artiko, spesialis anak konsultan, atas kehadirannya. Sampai bertemu kembali di acara Muardi Asah Asuh Asih, anak sehat, anak hebat, anak sehat Indonesia hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.